Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi Kanal Inspirasi. Kita berjumpa di Dialog Religi Pagi untuk edisi hari ini. Seperti biasa, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di 0741634482 atau di 081244592391. Dan kami sudah tersambung dengan narasumber kita untuk Dialog Religi Pagi hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita segera cepat bertemu ya Pak Ustadz ya. Pandemi ini cepat Amin. ya. Segera COVID hilang. Amin insya Allah. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Religi Pagi hari ini akan menghadirkan satu topik, yaitu pengertian dan tata cara bersyukur ya Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Baik. Iya, baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik bahasan kita, pengertian dan tata cara bersyukur. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah jadikan kita sebagai manusia itu sudah dilengkapi dengan segala nikmatnya. Segala keperluan yang kita perlukan sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta maupun tidak meminta, Allah pasti akan kasih. Karena ketika Allah menciptakan makhluknya itu sudah dibarengi dengan semua nikmat-nikmat yang diperlukannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak seekor pun binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Orang kaya rezekinya ditanggung oleh Allah. Orang miskin rezekinya ditanggung oleh Allah. Kaya dan miskin itu sama, semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah. Hanya saja ada bedanya sedikit. Kalau kaya itu rezekinya sudah dibagikan langsung oleh Allah sehingga dia bisa bawa. Kemudian kalau orang miskin itu rezekinya masih dipegang oleh Allah, kapan-kapan nanti dia perlukan, rezeki itu akan diberikan kepada si miskin tersebut. Maka semiskin-miskinnya orang setiap hari tetap dia makan. Semiskin-miskinnya orang setiap hari dia tetap minum. Semiskin-miskinnya orang setiap hari dia bisa tidur. Semiskin-miskinnya orang setiap hari dia masih bisa ke sana dan kemari dan bahkan masih bisa tersenyum. Itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang langsung dikasih atau rezeki yang masih disimpan oleh Allah? Kira-kira pilih yang mana? Kalau ditanya seperti itu, biasanya banyakan yang mengatakan pilih yang langsung dikasih oleh Allah, dibawa sana bawa sini. Memang begitu, sifat manusia itu memang begitu. Tapi kalau orang yang sudah kaya itu nggak suka seperti itu. Orang yang masih miskin biasanya suka seperti itu. Orang yang masih miskin tuh biasanya bawa barang diangkut sana, diangkut sini, bawa barang dibawa sana, bawa sini. Itu kalau orang yang masih miskin. Tapi kalau orang sudah kaya, tidak mau dia bawa situ. Dan bahkan dia kalau pun ada bawaan nyuruh orang. Nah itu kalau orang sudah kaya. Dan orang kaya itu biasanya nggak mau bawa duit ya. Lalu apa yang dibawa? ATM. Nah, biasanya begitu yang dibawa ATM dia. Nah, itu semuanya perlu kita syukuri. Kalau kita bisa mensyukuri itu, janji Allah la in syakartum la azidannakum. Bila kamu mensyukuri apa yang kami berikan kepada kalian, la in syakartum, apabila kalian mau bersyukur, kalian semua bersyukur, la azidannakum, tentu akan aku tambah nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tapi ingat kalau kalian ingkar,
dikasih nikmat tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Allah kasih tahu bagi yang dikasih nikmat mau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu kepadanya. Tetapi ketika dikasih nikmat dia tidak mau bersyukur, Allah Subhanahu wa taala ancam orang itu dengan siksa yang sangat pedih. Lalu gimana sih bersyukur itu? Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Bersyukur itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ketika Allah menganugerahkan rezeki kita terima, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak memikirkan tambahan sama sekali. Alhamdulillah Allah kasih rezeki begini, begini, dan begini. Dalam pikirannya tidak ada berpikir mudah-mudahan Allah akan tambah lagi. Tidak ada seperti itu. Alhamdulillah ini kok rezeki yang ada di rumah ini digunakan kok nggak habis-habis. Masya Allah ada terus yang datang, ada ya terus yang datang. Masya Allah banyak sekali Allah berikan nikmat. Alhamdulillah tidak pernah memikirkan kalau di situ ada tambahan. Tidak pernah memikirkan tambahan sama sekali. Merasa cukup dengan yang Allah berikan. Ketika seseorang merasa cukup dengan yang Allah berikan seperti itu, maka Allah akan tambah dan tambah terus. Kalau merasa cukup, berbeda dengan orang, alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki 250.000, mudah-mudahan besok Allah jadikan 500.000. Itu belum bersyukur yang seperti itu. Mendapat nikmat kemudian masih minta tambahan, itu belum bersyukur. Orang yang bersyukur itu mendapat nikmat tapi tidak mikirkan tambahan sama sekali. Merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya yang Allah berikan kepadanya itu. Maka Allah gerem ketika ada orang dikasih merasa cukup. Maka dikasih lagi, merasa cukup, dikasih lagi. Seperti halnya orang tua ketika punya anak. Ketika ditanya, nah sangumu masih, duitmu masih? Masih bu. Ya nian masih banyak bu. Besok lagi ditanya, nah duitmu masih? Masih bu. Iya nian, kan kemarin ibu udah kasih. Masih bu, ibu tenang aja masih. Besok lagi ditanya, nah sangumu masih? Duitmu masih? Masih bu. Sehingga si anak itu nggak pernah minta-minta lagi sama orang tuanya, sama ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya gerem. Akhirnya walaupun anak itu tidak minta, ibunya akan kasih apa yang seharusnya dikasih. Kenapa? Karena dia tidak minta. Maka orang tua akan senang ketika anak tidak minta, lebih banyak lagi akan ngasih kepada si anak itu. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang orang tua kasih, maka orang tua langsung kasih lebih banyak lagi. Apalagi Allah yang Maha Kaya. Ketika Allah yang Maha Kaya seperti itu melihat hambanya bersyukur, dikasih nikmat tidur dia bersyukur, dikasih nikmat uang dia bersyukur, dikasih nikmat kesehatan dia bersyukur. Dikasih nikmat kesehatan itu seperti apa? Syukurnya dibawa beribadah. Matanya sehat dibawa untuk membaca hukum Allah. Matanya sehat dibaca untuk membaca Al-Quran Allah, kalamullah. Matanya sehat dibawa untuk membaca hadis-hadis Allah. Matanya sehat dibawa untuk beribadah kepada Allah. Fisiknya sehat dibawa untuk berzikir kepada Allah. Fisiknya sehat dibawa untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis seumpamanya. Atau puasa bayat tanggal 13, 14, 15 seumpamanya. Atau kurang lebih dari itu dibawa puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Itu cara bersyukur. Lalu ketika mendapat nikmat baru, bagaimana cara bersyukurnya? Di antara bersyukur cara mendapat nikmat baru yaitu sujud syukur. Itu sujud syukur itu untuk orang yang mendapat nikmat baru. Umpamanya sudah lama berkeluarga, tidak punya keturunan. Begitu sudah 7 tahun, sudah 17 tahun baru dapat keturunan. Begitu lahir langsung sujud syukur. Sekarang bagaimana cara sujud syukur itu? Mendengar RRI yang dirahmati Allah. Saya pernah melihat orang ketika selesai sholat, mungkin dia maksudnya adalah sujud syukur. Dia itu begitu selesai sholat, mau meninggalkan tempat sholatnya di masjid, dia langsung sujud gitu saja. Tanpa takbiratul ihram, tanpa takbir,
langsung dia sujud, begitu sujud langsung berdiri. Padahal sujud syukur itu nggak seperti itu. Dikatakan di dalam kitab Al-Muhadzab itu sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Artinya apa? Sujud syukur juga begitu. Jadi ketika orang pengen sujud syukur, misalnya mendapat nikmat yang baru, mendapat nikmat, contohnya itu tadi sudah 17 tahun berkeluarga, nggak punya anak, begitu tahun yang ke-18 anaknya lahir, begitu lahir dia langsung takbir, Allahu Akbar. Kemudian terus sujud, Allahu Akbar. Udah sujud, kemudian terus duduk. Duduk, Allahu Akbar. Setelah itu baru dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai diawali dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama tadi, kemudian takbir yang kedua takbir sujud, baru salam. Lalu apa yang dibaca di dalam sujud itu? Yang dibaca di dalam sujud itu bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa seperti itu. Atau bisa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basaru bihaulihi wa quwwati. Bisa seperti itu. Kalau itu nggak hafal, cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau mau ditambahi ucapan dalam hati boleh, ya Allah terima kasih Engkau telah anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh, keturunan yang solehah. Alhamdulillah ya Allah, setelah 17 tahun kami nggak punya anak, Engkau beri anak hari ini. Dalam hati saja itu mengatakan seperti itu dalam sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bukan seperti itu, bukan begitu selesai sholat kemudian mau meninggalkan sholat langsung sujud tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, takbir pertama, kemudian tanpa takbir kedua langsung sujud. Begitu sujud bukan duduk langsung berdiri, bukan duduk begitu sujud langsung berdiri, bukan begitu. Yang dimaksud dengan sujud syukur itu adalah sujud yang diawali dengan takbir, karena sujud syukur itu hampir mirip-mirip dengan sholat 5 waktu, sholat biasa. Yang jelas sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Bagaimana kita melakukan sujud tilawah, begitulah dilakukan sujud syukur. Sujud syukur ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Daud yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Daud saat diampuni dosanya setelah melakukan kesalahan, seperti beberapa waktu yang lalu kemarin kami ceritakan di RRI juga, itu kemudian dia sujud. Sujudnya itu sujud terima kasih, sujud syukur. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, maka Rasulullah mau sujud, sahabat langsung membentang tikar. Begitu mau membentang tikar, Rasulullah sampaikan itu bukan sujud tilawah, tapi ini adalah sujud syukurnya Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam mendapat ampunan dari Allah, maka Nabi Daud sujud. Lalu untuk kita adalah merupakan sujud syukur buat kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad termasuk bagian daripada Nabi yang 25 yang kita kenal. Begitu sahabat atau saudara-saudara Nabi yang lain-lainnya diampuni oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW ikut bersyukur karena Nabi Daud mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur itu bukan minta tambahan tetapi merasa cukup dengan yang Allah berikan. Ketika ia merasa cukup dengan yang Allah berikan, maka Allah gerem kemudian tambah dan tambah. Maka mari kita mensyukuri dengan apa yang Allah berikan. Mensyukuri itu dengan melihat nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah kasih nikmat kita uang, ya kita bersedekah. Tapi ingat, sedekah itu tidak harus di depan orang. Orang yang di depan orang tidak mau bersedekah, belum tentu dia bersedekah. Dan jangan sesekali mengatakan orang pelit. Karena pelit itu hanya untuk ukuran orang perorangan. Tapi di hadapan Allah kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, mungkin di kelompok dia pengajian, dia enggan mengeluarkan uangnya untuk ikut nyumbang itu karena dia merasa tidak perlu itu dia sumbang. Tetapi di sisi lain bisa jadi dia akan memberikan yang terbaik buat orang yang memang betul-betul memerlukan. Maka kita jangan sesekali suudzon kepada orang. Kenapa? Karena suudzon itu adalah sumber pangkalnya dosa.
Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah ismun, dosa. Karena itu kita nggak usah ngurusi orang, tapi urusi diri sendiri. Kalau kita mau ngurusi diri sendiri, insya Allah Allah pun juga akan urusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusikan bersama-sama soal syukur ini. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pengantarnya di kebersamaan kita di religi pagi hari ini terkait pengertian dan tata cara bersyukur. Kalau ngomongin bersyukur ini kayaknya gampang, tapi sulit dilakukan ya Pak Ustadz. Nah itu dia. Triknya gimana sih Pak Ustadz agar kita tuh gampang untuk mengucapkan syukur begitu, tapi memang dilakukan dengan hati begitu, bila karena Allah begitu Pak Ustadz. Ya, itu harusnya apa yang diucapkan itu seirama dengan yang di hati. Kadang-kadang yang di hati dengan yang diucapkan itu tidak sama. Nanti datang ke rumahku ya, insya Allah. Insya Allahnya itu insya Allah di mulut menyenangkan orang yang undang dengan datang, tapi di hati, maaf ya mau pergi ya. Itu dalam hatinya. Jadi nggak sama. Iya, benar-benar Pak Ustadz. Kadang kita ngomong karena ingin nyenengin orang lain aja, insya Allah. Padahal sebenarnya ya kita nggak seperti itu ya Pak Ustadz ya. Iya, Bukan kecuali Allah, gitu. kecuali yang undang itu atasannya. Gitu. Oke, baik. Kita terima penelpon perdana kita nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana. Iya, apa kabar Bang Arno? Alhamdulillah sehat. Aduh, lihat Mbak Nana semangatnya pagi ini lantang. Kapan ngelihatnya? Ngedenger kali. Kalau ngelihat kan belum datang. Oke, silakan Bang Arno. Apa yang mau ditanyakan? Oke, makasih Mbak Nana. Yuk. Assalamualaikum Ustadz Masabul Huda. Waalaikumsalam Pak Arnold. Dengar Pak Arnold semangat nih. Ikut semangat pula hari ini. Iya, harus semangat. Ya kuncinya sama Mbak Nana, Pak. Iya. Semangat, kita ikut semangat. Oke. Iya. Seperti ini Pak Ustadz. Jadi intinya yang saya ambil dari Pak Ustadz tadi ya bersyukur itu caranya sholat gitu ya. Bukan seperti sholat siapa ya pakai takbir pertama, kemudian juga sujud dan nanti juga tahiyat akhir gitu. Nah, kalau kita bacakan niatnya bersyukur tadi kita doakan pada waktu sujud terakhir itu Pak Ustadz, di sujud kedua itu kita berdoa itu sambil baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, itu kita selingi dengan baca doa itu. Itu gimana Pak Ustadz? Kemudian yang kedua Pak Ustadz, tentunya cara bersyukur ini kita harus ini Pak Ustadz. Yang kata Pak Ustadz tadi kita tidak boleh meminta, tapi selama ini kita minta ya Allah berilah saya anak yang soleh. Berarti meminta Pak Ustadz beri rezeki. Ya Allah berikan saya mobil yang bagus itu ya. Ya, jadi yang baik bagaimana Pak Ustadz? Itu aja Pak Nana, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya, kita sesungguhnya minta atau nggak minta itu pasti dikasih oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih. Ya. Maka waliullah itu kadang-kadang dia tidak mau berdoa. Karena dia tahu, walaupun dia tidak berdoa, Allah pasti kasih. Tapi kita tetap berdoa. Kenapa? Karena kita disuruh untuk berdoa gitu. Jadi doa kita itu bukan karena minta, tapi doa kita karena disuruh oleh Allah. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi memang kita ini disuruh oleh Allah untuk berdoa, disuruh kita untuk minta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, niscaya aku akan jawab permintaan kalian. Memang kita disuruh, tapi ada sekelompok waliullah itu dia tidak mau meminta. Kenapa? Karena dia tahu walaupun dia tidak meminta pasti Allah akan kasih. Makanya dia tidak mau meminta dan bahkan dia malu meminta itu. Bukan tidak mau lagi, malu dia meminta. Kenapa kok malu dia meminta? Merasa syukurnya dia dengan apa yang dikasih itu belum seimbang, maka dia masih malu untuk meminta. Karena merasa syukurnya dengan pemberian yang Allah berikan itu merasa belum berimbang. Padahal puasanya Masya Allah, sholatnya jauh, tiap malam itu dia sepertiga malam dia bangun, separuh malam dia tidur, sepertiga malam dia bangun, kemudian seperenam malam tidur lagi baru sholat subuh. Setiap hari seperti itu. Dan bahkan itu merasa belum cukup untuknya.
itu belum memadai, artinya belum sepadan dengan pemberian Allah yang diberikan kepadanya, maka dia malu untuk meminta. Beda dengan kita. Kita ini baru sholat 5 waktu, tahajud malam kadang-kadang, belum tentu seminggu sekali, belum tentu malam Jumat sekali, itu sudah merasa kita mencukupi syukur kita kepada Allah. Jauh seperti itu, jauh seperti itu. Karena itu memang sholat itu adalah alat untuk bersyukur, tapi maksudnya selain sholat itu alat untuk bersyukur adalah ada cara lain untuk bersyukur. Gimana cara lain? Dengan memberikan apa yang Allah berikan kepada jalan Allah. Misalnya dikasih uang, maka uang itu pun juga dibelanjakan di jalan Allah. Dikasih emas, emasnya dibelanjakan di jalan Allah. Dikasih anak, anaknya dididik untuk mengenal Allah. Dikasih istri, istrinya diajak untuk beribadah kepada Allah. Itu salah satu dari syukur. Jadi orang yang bersyukur itu sesuai dengan apa yang Allah berikan dari nikmat tersebut. Jadi kita ini sesungguhnya masih sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu untuk bersyukur kepada Allah, kedua-duanya berlomba-lomba. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuha wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Di dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Umar bin Khattab ingin menyaingi kesyukurannya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, separuh hartaku aku berikan untuk jalan Allah. Silahkan diambil ya Rasulullah. Biasa dulu Nabi itu menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk iuran. Kalau sekarang kan biasa kiai itu mengajak masyarakat untuk iuran, itu biasa. Nabi juga begitu, ngajak sahabatnya untuk iuran, untuk membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Umar, ini banyak sekali yang kau berikan." "Iya ya Rasulullah, itu separuh dari hartaku aku berikan di jalan Allah." "Lalu untuk keluargamu yang mana?" "Separuh dari ini ya Rasulullah untuk keluargaku. Untuk keluargaku masih ada separuh lagi untuk persiapannya." Rasulullah menanya, kalau kita mau sedekah lalu ditanya untuk keluarganya apa bagiannya, itu Umar bin Khattab merasa sudah banyak yang diberikan dari separuh hartanya. Kalau hartanya itu ada 2 miliar, berarti 1 miliar disedekahkan. Lalu di lain waktu ini Umar bin Khattab ini sembunyi-sembunyi memberikannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq terang-terangan di hadapan Rasulullah, maksudnya memberikan hartanya. "Ya Rasul, aku juga mau sedekah untuk di jalan Allah." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. "Abu Bakar, banyak sekali ini yang kau berikan." "Ya ya Rasulullah, itu seluruh harta yang aku punya, aku serahkan di jalan." "Oh, seluruh harta yang kamu punya?" "Iya ya Rasulullah." "Lalu untuk keluargamu apa?" Ditanya oleh Rasulullah. "Untuk keluargamu apa? Untuk anakmu, untuk istrimu apa?" Lalu dijawab oleh Abu Bakar, "Untuk keluargaku adalah janji Allah dan Rasulnya." Masya Allah, ternyata janji Allah dan Rasulnya itu sangat dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga apa janji Allah? "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Janji Allah itu kalau kita sedekah 1.000 akan dikembalikan menjadi 700.000. Berarti kalau seluruh hartanya Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah, maka Allah akan kembalikan 700 kali lipat. Itu janji yang pasti. Belum lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi begitu, Pak, bersyukur itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Pasti nanti Allah akan berikan. Kenapa? Allah diminta atau tidak diminta, pasti Allah akan memberi kepada orang tersebut. Karena Allah memang maha pengasih lagi maha penyayang. Soal sujud, bersyukurnya berada di sujud tadi, di sujud syukur, di sujud waktu sholat tadi, itu pun boleh. Karena ada
memang penjelasan sholat itu yang paling bagus adalah untuk kesyukuran, bukan menggugurkan kewajiban. Tetapi memang kalau dalam fikih, dalam syariat, sholat itu adalah untuk menggugurkan kewajiban. Kalau di dalam tasawuf itu memang sholat bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban, tapi untuk kesyukuran. Maka orang ketika melakukan sholat karena bersyukur itu jauh lebih nyaman daripada menggugurkan kewajiban. Jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama ketika dilihat dari syariat, memang sholat itu untuk menjalankan perintah Allah. Tapi kalau dari segi tasawuf, sholat itu untuk kesyukuran. Begitu Pak Arnold. Oke, itu dia penjelasan dari Pak Ustadz ya, Bang Arnold ya. Mas saya nantikan di 0741634482 untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baju Bang. Dari Baju Bang, Pak Mahfur Nasuha. Oke, silakan Pak Mahfur, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfur Nasuha, yang kedua kali ini saya dengar suaranya. Iya. Yang saya tanyakan, yang tadi sudah disampaikan bahwasanya janji-janji Allah yang terhadap umatnya yang selalu bersyukur. Ya, pertanyaan saya itu kira-kira pemberian apa oleh Allah terhadap umatnya yang tidak mau bersyukur atau kufur nikmat. Nah, itu saja Pak Ustadz, Mbak Nana atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kufur nikmatnya gimana nih Pak Ustadz? Orang yang kufur nikmat ya. Apa orang yang bersyukur tadi yang tanya? Orang yang kufur nikmat. Kalau orang yang bersyukur kan ada pahalanya dari Allah. Nah, kalau orang yang kufur nikmat gimana nih? Oh iya. Yang pertama tadi kan la in syakartum la azidannakum, itu orang yang syukur nikmat. Yang orang yang kufur nikmat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila engkau mengingkari dengan nikmat yang Allah berikan, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi Allah itu akan berikan dua bagi orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat itu biasanya tidak mau sholat. Itu orang yang kufur nikmat. Karena apa? Sholat itu menurut Pak Arnold tadi kan merupakan alat untuk bersyukur. Maka orang yang dikasih nikmat tidak bersyukur berarti dia tidak sholat. Itu diantaranya gitu. Walaupun banyak sekali orang yang sholat tapi dia sholat itu bukan niatnya untuk bersyukur tapi niatnya untuk menggugurkan kewajiban. Orang yang dikasih nikmat dia tidak mau bersyukur, ngeresah terus, masih merasa kurang terus, itu biasanya hatinya dia sesek, hatinya dia tidak lapang. Itulah siksaan di dunia. Akhirnya dia ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Dunia jadi sempit. Begitu dunia sempit kepada orang yang diutangi, akhirnya dia merengut. Begitu dia merengut, akhirnya dia sulit untuk lewat jalan ke timur. Di timur ada orang tempat kita hutang, mundur lagi. Jalan ke barat, di barat ada tempat kita ngutang, belum bisa bayar, mundur lagi. Jalan ke utara, tempat kita ngutang, belum bayar juga, mundur lagi. Jalan ke selatan, tempat kita ngutang, belum bayar juga, mundur lagi. Akhirnya mau masuk ke dalam tanah, nggak bisa seperti orang-orang, seperti cacing, nggak bisa. Jadi yang membuat sempit itu sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kita, iyakum wadaina, jauhi sembarangan hutang. Kalau hutang tidak bisa bayar, jangan hutang gitu. Kalau hutang ke bank nggak apa-apa, paling-paling nanti anggunannya diangkat gitu saja. Jadi orang yang tidak bersyukur itu ancamannya adalah siksa yang sangat pedih, baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Di dunia kita sudah tahu hidupnya akan merasa sempit untuk orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Merasa kurang. Maka hatinya tidak lapang. Ketika hatinya sesek, hatinya tidak lapang, penyakit datang, asam lambung naik. Itu asam lambung karena pikiran itu, karena pikiran. Rata-rata asam lambung itu karena pikiran.
Darah tinggi juga karena pikiran. Karena saya pernah membaca sebuah penelitian dokter di rumah dokter saraf. Dulu pernah saya ngajar di dokter saraf, namanya Dokter Sriwitono. Di situ saya baca penyakit darah tinggi, asam lambung itu 60% disebabkan oleh pikiran, 40% oleh makanan. Berarti lebih banyak dari pikiran. Itu termasuk azab Allah bagi orang yang tidak mau bersyukur. Pikirannya sempit sehingga menjadi penyakit. Orang yang happy-happy, orang yang senang-senang, artinya di dalam, belum tentu lah orang yang senyum-senyum itu pikirannya senang, belum tentu. Belum tentu. Orang yang senang itu adalah senang luar dan dalam. Senang luar dan dalam itu artinya dia bermahabbah dengan Allah. Dia bersenang-senang dengan Allah. Hatinya rileks. Ketika di hatinya rileks seperti itu, Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. Tapi ketika hatinya sesek, itu akibat dari tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seseknya hati itulah siksaan Allah di dunia, sehingga penyakit berdatangan kepadanya. Belum lagi ya sakit asam uratnya, belum lagi asam lambungnya. Begitu. Jadi siksa Allah di dunia merupakan kesulitan hidupnya, siksa Allah di akhirat itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz. Kebersamaan kita di Religi Pagi harus berakhir nih, Pak Ustadz. Kita ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita. Silakan, Pak Ustadz. Pendengar yang dirahmati Allah, apapun yang Allah berikan, itu mesti kita harus syukuri. Syukur itu merasa senang dengan apa yang Allah berikan. Bukan meminta tambahan. Kalau orang menerima apa yang Allah berikan masih minta tambahan, itu namanya belum bersyukur. Orang yang bersyukur itu merasa cukup dengan yang Allah beri. Ya Allah, kemarin udah kau beri ini, kenapa sekarang kau beri ini lagi? Masya Allah, saking bersyukurnya dia bingung menghabiskan apa yang Allah berikan itu, sehingga apa yang Allah berikan tuh ya udah disimpan gitu aja, disimpan, akhirnya hatinya tenang karena simpenannya banyak tadi, hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan hari ini, sehingga yang kemarin itu cukup disimpan saja, disimpan. Suatu saat nanti apa yang diberikan nanti diberikan lagi kepada orang yang memerlukannya. Jadi bersyukur itu bukan meminta tambahan, bukan mencari tambahan, tapi bersyukur itu sudah tidak memerlukan tambahan lagi. Ketika orang tidak memerlukan tambahan lagi, Allah akan tambah. Begitulah sifat Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha pemurah kepada hambanya yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Miftahul Huda untuk kebersamaan kita di Religi Pagi.